Gue beberapa kali ngisi kelas mahasiswa. Ternyata banyak yang ngerasa agak bingung dengan skripsi. Selama ini sekedar ngikutin aja template dari generasi ke generasi, tapi nggak bener-bener ngerti sebenarnya itu apaan sih dan fungsi dari tiap-tiap babnya itu apa. Nah, mudah-mudahan kebingungan itu bisa terjawab tuntas di video ini, di mana gue bakal ngebahas yang namanya scientific writing atau penulisan ilmiah. Tapi buat yang bukan akademisi, bukan anak kuliahan, atau bukan calon saintis, jangan cabut dulu. Soalnya pembahasan ini sebenarnya bisa dipakai buat semua orang. Gue janji isi bahasannya bakal bisa lo pakai dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari latar belakang lo apa. Penulisan ilmiah itu pada dasarnya adalah sebuah penulisan argumentatif. Sorry nih, istilahnya rada fafifu tapi gak ada padanan lain yang lebih santai. Jadi hitung-hitung nambahin kosakata ya. Apa sih maksudnya argumentatif? Gampangnya bersifat mempertahankan atau membela suatu ide atau pendapat dengan cara ngasih penjelasan-penjelasan untuk bikin ide atau pendapat itu menjadi benar atau valid gitu. Tulisan argumentatif sendiri gak usah lo bayangin yang jelimet gimana. Misal ya, lo lagi chattingan sama temen lo, terus lo berpendapat bahwa temen lo itu sebaiknya daftar CPNS. Nah, abis itu lo jelasin tuh ke dia, kenapa gitu, ya kan? Kenapa dia sebaiknya jadi PNS. Nah, di sini tuh lo udah berargumen gitu. Jadi chattingan lo ini tuh udah tergolong tulisan argumentatif. Yang namanya penulisan argumentatif itu bahan utamanya adalah argumen atau penalaran atau penjelasan untuk sampai pada kesimpulan bahwa suatu ide atau pendapat yang lagi dibela itu benar. Nah, hal ini tentunya nggak cuma dipakai dalam tulisan ilmiah dong, ya kan? Dalam segala aspek kehidupan kita butuh nemuin atau milih ide yang benar. Misal, ada perdebatan media sosial. Apakah sebaiknya nyekolahin anak di usia 5 tahun atau 7 tahun? Nah, dalam konteks ini kita perlu dong nentuin ide yang benar yang mana nih, ya kan? Yang 5 tahun apa yang 7 tahun untuk bikin keputusan yang tepat buat kita. Maka itu kemampuan berargumen ini menjadi kemampuan universal yang dibutuhin semua orang. Karena argumen itu pada dasarnya ya sesimpel alur berpikir untuk menemukan ide yang benar. Nah, karena struktur penulisan ilmiah itu sama aja dengan struktur penulisan argumentatif, jadinya dia bisa kita pakai dalam penulisan atau proses berpikir apapun dalam hidup kita yang bersifat argumentatif. Tinggal nanti dilihat lagi sesuai konteks butuh selengkap apa strukturnya. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue ada sedikit catatan atau disclaimer nih buat yang bakal make video ini sebagai referensi buat skripsian, tesisan, atau penulisan ilmiah lainnya dalam lingkup pendidikan formal. Jadi pembabakan urutan penulisan, jumlah bab, ataupun penamaan bab itu bisa jadi ada perbedaan ya antar institusi atau antar kampus. Jadi untuk bagian ininya lo ikutin prosedur dari kampus lo. Ya, jangan plek-ketiplek dari video gue. Karena fokus pembahasan gue adalah sisi logikanya atau alur berpikirnya. Sedangkan dari aturan penulisan, kampus pastinya punya tata krama yang harus diikutin. Yang gue bahas di sini adalah dari sisi tata nalar. Jangan sampai lo ikutin persis mentah-mentah urutannya, pembabakannya atau nama-nama babnya, terus nanti nggak cocok sama tata krama kampus lo. Jadi bagian ininya ikutin aturan penulisan yang berlaku di institusi pendidikan tempat lo belajar. Sekarang sebelum masuk ke struktur penulisan ilmiah, gue mau jelasin dulu. Essentially penulisan ilmiah itu poinnya buat apa? Jadi penulisan ilmiah itu intinya penulisan hasil penelitian ilmiah. Di mana dalam penelitian ilmiah kita mencoba mencari tahu penjelasan yang benar tentang realitas. Misal nih, kita mau tahu apa sih yang bikin harga beras mengalami kenaikan yang lebih besar dari harga bawang. Nah, di situ kita bikin dugaan atau istilah teknisnya hipotesis ya. Misal kita menduga bahwa itu terjadi karena beras lebih langka dari bawang. Dugaan ini kemudian yang diuji lewat pengamatan dan kemudian dibuktikan benar atau enggak dugaan itu, ya kan? Di sini kita asumsiin aja, misalnya dugaannya ternyata setelah melewati proses penelitian itu benar.
Ya. Nah, nantinya di dalam artikel ilmiahnya disajiin tuh argumennya yang menjelaskan kenapa kesimpulan bahwa kenaikan harga beras itu lebih tinggi dari bawang disebabkan oleh tingkat kelangkaan beras yang lebih tinggi dari bawang itu benar. Sama kan kayak kasus yang chatting CPNS tadi. Di kasus CPNS, lu punya ide bahwa teman lu sebaiknya daftar CPNS, isi chattingnya adalah ngejelasin kenapa ide itu benar. Di kasus harga bawang dan beras juga sama. Kita punya ide bahwa kenaikan harganya berbeda karena tingkat kelangkaan yang berbeda. Isi penulisan ilmiahnya adalah ngejelasin kenapa ide itu benar. Kalau diperes sampai sesimpel-simpelnya simpel, tulisan argumentatif intinya terdiri atas dua hal aja. Satu, ide yang mau dibela, bisa disebut tesis. Dua, penjelasan buat ngebela ide itu yang bisa nunjukin bahwa idenya benar. Nah, ini bisa disebut argumen. Sekarang kita masuk ke struktur penulisan ilmiah. Bab pertama, pendahuluan. Di sini simpelnya lu diminta ngejelasin kenapa lu bawa ide yang lu bawa. Ya, kayak misal gini, pakai contoh yang harga beras atau bawang tadi ya. Intinya lu jawab dulu nih, kenapa tahu-tahu lu bahas harga beras dan harga bawang? Ya kan ada apa emangnya? Gitu. Misal lu bahaslah di situ bahwa hampir setiap tahun jumlah keluarga yang nggak mampu beli beras itu semakin banyak. Nah, tapi hal ini nggak terjadi di bahan pangan lain termasuk bawang. Nah, ternyata diketahui persentase kenaikan harga beras itu emang jauh lebih tinggi dibanding harga bawang. Dari situ lu jadi kepikiran mencari tahu kenapa bisa ada perbedaan itu. Nah, itu contohnya ya. Ini namanya latar belakang masalah. Isinya bukan berarti lo harus jelasin sejarah harga beras dan bawang dari zaman VOC, ya. Kecuali itu emang relevan buat ngejelasin kenapa lo bahas itu. Atau apa masalah yang men-trigger lo ngebawa ide yang lo bawa. Jadi intinya gini, lo tunjukin bahwa ini nggak ada angin, nggak ada hujan, lo bahas ini kan nggak jelas ya kan. Nah jadi lo harus jelasin kenapa nih lo tiba-tiba nyampe ke isu itu. Jangan ngikutin template, oh penelitian ini pakai sejarah, oke gue nulis sejarah. Nggak gitu ya. Tergantung relevansi dengan topik lo. Gitu. Nantinya abis latar belakang masalah, lo masuk ke pertanyaan yang mau dijawab sama ide yang lo bawa. Dalam konteks harga beras versus harga bawang ini, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan beras mengalami persentase kenaikan harga yang lebih tinggi dari bawang. Nah, abis itu lo sebutin deh idenya, ya kan, atau yang kita sebut sebagai tesis ya, kalau dalam argumen disebutnya tesis. Dalam konteks ini, tesis lo adalah kenaikan harga yang lebih tinggi itu disebabkan oleh tingkat kelangkaan yang lebih tinggi. By the way, side note dikit, buat yang jurusannya engineering atau terapan, mungkin ide atau tesis di sini bisa berupa apakah suatu alat, cara, proses, atau framework bisa menghasilkan solusi yang lebih efektif atau lebih efisien untuk suatu keterbatasan atau suatu masalah. Ya, bisa jadi beda gitu sama yang sains murni lah gitu, bukan yang terapan. Lanjut ya, itu tadi secara umum isi dari bab pendahuluan. Terus kalau diterapin ke contoh yang chatting CPNS tadi gimana? Bisa pakai pendahuluan juga nggak? Ya bisa dong ya kan, konsepnya sama aja. Pendahuluan intinya untuk ngasih konteks kenapa lo ngebawa ide yang lo bawa. Sesimpel itu ya kan. Misal, kemarin gue ngeliat tuh ada pendaftaran CPNS udah dibuka. Setahu gue, lo udah beres kuliah dan lagi nyari kerja. Dari situ gue kepikiran buat nyaranin lo daftar. Nah itu kan udah berlaku sebagai latar belakang masalah. Gitu ya. Jadi pendahuluan juga bisa dipakai untuk tulisan argumentatif dalam konteks chatting. Bab kedua, tinjauan pustaka. Bisa juga disebut kajian pustaka. Seperti namanya, tinjauan pustaka. Di sini lo perlu melakukan peninjauan atau ulasan terhadap pustaka atau referensi atau sumber bacaan yang relevan buat penelitian lo. Terus pustaka yang relevan itu gimana? Gini, ingat kan, poinnya di sini kita mau ngebawa dan ngebela suatu ide. Di mana ada konteks masalah dan pertanyaan yang dijawab oleh ide itu. Kemungkinan besar kita tuh bukan orang pertama yang kepikiran pertanyaan itu. Mungkin banget ada orang-orang sebelum kita yang juga pernah ngebahas dan ngejawab pertanyaan yang sama. Dan mereka mungkin bisa beda-beda jawabannya, ya kan? Dan jawaban mereka itu terdokumentasi dalam pustaka penelitian-penelitian sebelumnya. Bayangin aja ibaratnya ada forum yang udah jalan dari jam 10 pagi dan lu baru datang jam 4 sore. Nah, bab tinjauan pustaka adalah tempat di mana lu nunjukin bahwa
Lo udah tahu pembicaraan yang jalan dari jam 10 tadi itu apaan aja. Dan kenapa pemikiran lo nih relevan untuk diangkat juga dalam forum ini. Gitu. Balik ke contoh yang harga beras versus harga bawang tadi ya. Jadi di bab ini lo tuh mesti mengulas penelitian-penelitian lain yang udah ada sebelumnya. Misal ada penelitian yang bilang kenaikan harganya beda karena jumlah kebutuhan yang berbeda. Nah tapi ada juga penelitian lain nih yang bilang kenaikan harganya beda karena pengusahanya menargetkan margin keuntungan yang berbeda. Yang nyambung aja tapi ya sama scope penelitiannya. Jangan semua penelitian seputar beras dan bawang dimasukin abangku dan kakakku sekalian. Ya, jangan pula kau masukkan di situ penelitian pencarian bibit unggul untuk peningkatan produksi bawang. Nggak ada nyambungnya itu, Wak. Ya, oke ya. Lanjut. Di sini kita jabarin sudut pandang dan pembuktian mereka gimana. Kenapa bisa beda sama kita? Ya kan tadi kan beda kan, dugaan kita bukan karena itu kan. Nah misalnya apakah ada kelemahan dari sisi cara pembuktiannya atau sampelnya dan seterusnya. Di sini kita jabarin juga teori yang kita pakai sebagai landasan dalam penelitian kita. Dalam konteks ini berarti teori yang bilang perbedaan kenaikan harga disebabkan perbedaan tingkat kelangkaan. Ya kan itu kan yang cocok sama hipotesis atau dugaan kita. Terus kalau dalam konteks chattingan CPNS tadi gimana? Misal temen lo tadi namanya M, nah terus lo dan M punya teman lain nih yang bernama B dan S. Dimana lo nganggep M sebaiknya daftar CPNS, sedangkan B dan S nggak setuju sama itu. Di situ lo jabarin deh di chat lo ya, misal gue tahu B dan S bilang jangan daftar CPNS dengan alasan A, B, C. Nah gue ngelihat poin-poin itu ada kelemahannya nih di sini, di sini, di sini. Ya sama kan konsepnya? Di kasus CPNS sebelum lu ada orang-orang lain yang punya ide soal apakah sebaiknya M ikut CPNS. Dalam konteks ini tadi B dan S. Di sini lu jelasin bedanya, sikap lu sama mereka gimana dan kenapa ide lu lebih mantep. Di kasus harga beras dan bawang juga gitu. Sebelum kita ada penelitian-penelitian lain yang membahas hal yang sama, yakni soal penyebab dari perbedaan kenaikan harga bahan pangan. Nah di situ kita jelasin kan di bab 2 ini kan bedanya di mana yang bikin penelitian kita beda sama mereka dan mungkin bisa mengoreksi atau melengkapi penelitian mereka. Sedikit catatan ya, antara konteks penulisan ilmiah sama chattingan tadi sebenarnya ada perbedaan di bagian landasan teori. Nah bagian ini kalau lu penasaran banget penjelasannya gimana, kenapa beda, bedanya di mana, dan sebenarnya maksud dari landasan teori di dalam penulisan ilmiah itu apa, lo komen aja. Request buat gue bahas ini, kalau banyak yang minat kita bahas di video lain. Bab ketiga, metodologi penelitian. Bahasanya agak fafifu ya. Sebenarnya metodologi, bahasa santainya cara. Udah gitu doang ya. Metodologi penelitian sama dengan cara penelitian gitu. Maksudnya gimana sih caranya kita meneliti pertanyaan penelitian yang mau kita jawab dan menguji hipotesis kita. Kita sebutin ulang ya di sini pertanyaan penelitiannya. Apa yang menyebabkan beras mengalami persentase kenaikan harga yang lebih tinggi dari bawang? Nah, terus dari situ kita punya dugaan jawaban, ya kan yang tadi disebut hipotesis, yaitu penyebab beras mengalami persentase kenaikan harga yang lebih tinggi dari bawang adalah beras lebih langka dari bawang. Nah, di bagian metodologi atau cara penelitian kita jelasin gimana caranya kita ngecek apakah hipotesis kita itu benar gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke caranya kita mesti definisiin dulu nih hal-hal yang perlu didefinisiin. Dalam hipotesis tadi kemungkinan besar kita perlu mendefinisikan istilah kenaikan harga dan tingkat kelangkaan. Ya kan? Jadi yang dimaksud dengan kenaikan harga apa nih spesifiknya? Kita harus definisiin. Kita pakai acuannya apa untuk menentukan kenaikan harga dan tingkat kelangkaan. Misal kenaikan harga kita lihat dari harga eceran tertinggi. Dan tingkat kelangkaan kita lihat dari tingkat produksi nasional dibandingkan dengan tingkat konsumsi nasional. Nah itu ukuran yang kita pakai untuk menjadi indikator dari dua konsep tadi ya kan, si kenaikan harga dan tingkat kelangkaan. Abis itu baru kita bisa masuk ke cara penelitiannya. Misalnya aja, cara yang kita pakai adalah dengan membandingkan antara data penurunan produksi beras dengan bawang. Lalu kita buatkan timelinenya, ya, disejajarkan dengan data kenaikan harga. Bener nggak konsisten? Bahwa kenaikan harga yang berbeda itu sejalan dengan penurunan produksi yang berbeda. Di mana produksi beras mengalami penurunan yang lebih besar dibanding bawang dengan produksi yang turun, sedangkan kebutuhan akan beras tetap, beras menjadi lebih langka.
Dan karena lonjakan penurunannya lebih besar, kelangkaannya jadi lebih tinggi dibanding bawang. Itu contoh ya, ini gambaran kasar aja biar nggak kepanjangan. Intinya gitu aja ya, di bagian ini intinya kita jelasin gimana sih caranya menguji hipotesis kita gitu. Gimana caranya kita tahu dugaan kita ini benar nggak gitu. Nah sementara untuk definisi, tadi kan di awal kita definisiin dulu kan. Nah itu untuk mengunci maksud kita, jangan sampai ambigu ya. Harus jelas, tepat, dan terukur gitu. Terus kalau dalam konteks chattingan CPNS tadi gimana kan? Sebenarnya kita bakal butuh pembuktian juga, cuman nggak perlu dipisahin ya pembabakannya. Jadi nanti kita gabungin aja pembuktiannya dengan pembahasannya di bab selanjutnya. Bab keempat, pembahasan. Di sini gue mau mulai dari kasus yang chattingan CPNS dulu ya. Ingat nggak tadi idenya apaan? Idenya adalah sebaiknya M daftar CPNS. Di sini, di bagian ini kita bisa langsung masuk ke argumennya nih ya, alias alasan yang ngejelasin kenapa menurut kita M sebaiknya daftar CPNS. Misal kita punya dua argumen ya. Pertama, kita punya argumen kerja sebagai PNS memberikan keamanan finansial seumur hidup. Misal ya. Kedua, kerja sebagai PNS meningkatkan status sosial di masyarakat. Jadi ide lengkapnya adalah M sebaiknya daftar CPNS karena kerja sebagai PNS memberikan keamanan finansial seumur hidup dan meningkatkan status sosial. Ini yang menjadi tesis dan argumen kita dalam chattingan ini, alias ide yang harus dibela beserta pembelaannya, ya kan? Nah, berikutnya di bagian bab 4 ini ya pembahasan kita mesti ngasih definisi buat hal-hal yang perlu didefinisiin, ya kan? Nah, pertama keamanan keuangan dan yang kedua status sosial. Nah, supaya kita bisa buktiin kita definisiin dulu kan. Di sini kita turunin dua istilah itu ke dalam pengertian yang jelas, tepat, dan terukur supaya nggak ambigu. Misal untuk keamanan finansial atau keamanan keuangan bisa aja kita artikan sebagai adanya jaminan kerja dan pensiun yang diukur dari tingkat kemungkinan pemecatan atau kebangkrutan dan ketersediaan uang pensiun. Selanjutnya untuk status sosial kita artikan aja sebagai adanya citra baik dan anggapan sukses terhadap PNS di mata masyarakat sekitar M dan keluarganya yang diukur dari adanya pujian serta rasa hormat atau bangga yang disampaikan oleh masyarakat sekitar M dan keluarga M kepada orang-orang yang berprofesi sebagai PNS. Habis itu kita tinggal masuk ke pembuktiannya deh, ya kan? Kita perlu membawa data buat ngebuktiin bahwa PNS punya tingkat pemecatan yang rendah, kemudian tingkat kemungkinan negara bangkrut yang rendah, kemudian ketersediaan pensiun yang terjamin ya selalu ada dan gak pernah bermasalah. Kemudian yang keempat tadi adanya citra baik kan dan anggapan sukses terhadap orang berprofesi PNS di kalangan masyarakat sekitar M dan keluarganya. Di konteks tulisan argumentatif dalam kasus chatting atau mungkin dalam esai atau artikel opini, bisa jadi kita nggak perlu ngejabarin metodologi atau cara pembuktiannya ya. Beda kan sama penulisan ilmiah karena itu kan laporan penelitian. Jadi kalau di sini mungkin kita cukup menyajikan data aja yang bisa menjadi bukti pendukung. Itu kira-kira bab 4 buat kasus chatting, di mana isinya adalah pembahasan argumen dan penyajian bukti-bukti ya bahwa argumennya itu benar gitu kan sesuai fakta. Gimana dengan bab 4 dalam penulisan ilmiah? Seperti judul babnya, yakni pembahasan, sama aja isinya pembahasan juga nih. Tapi apa yang dibahas? Nah, kalau dalam penulisan ilmiah yang dibahas adalah hasil dari penerapan metode penelitiannya. Jadi di bab ini lo jabarin tuh ya hasil penelitiannya gimana. Balik ke kasus beras dan bawang tadi. Ingat nggak tadi metode penelitian kita gimana? Kita ngelihat korelasi antara kenaikan harga dengan tingkat produksi, ya kan? Nah, di sini lu tulis hasilnya gimana gitu. Jadi misal ternyata ditemukan korelasinya 100% bahwa setiap terjadi penurunan tingkat produksi terjadi kenaikan harga dan tingkat kenaikan harganya setara dengan tingkat penurunan produksinya. Nah, itu yang lo jabarin di bab pembahasan ya kan hasil dari penerapan metode penelitiannya tadi. Nah di sini tapi kita super simplifikasi ya. Jadi gue pakai cuma satu pembuktian dan belum tentu juga cukup buat ngebuktiin hipotesisnya. Tapi yang mau gue gambarin di sini kan sebenarnya ya sebagai permisalan aja buat nunjukin isi dari bab ini apa. Cukup dengan bab 4, let's move on ke bab terakhir. Bab kelima, kesimpulan. Ini mah langsung aja ya gue barengin dua-duanya ya. Yang penelitian harga beras versus bawang maupun yang chatting daftar CPNS. Karena isinya ya sama aja ya.
kesimpulan gitu kan. Jadi habis kita udah jabarin tadi argumen-argumennya, pembuktiannya atau temuan penelitiannya gimana, ya di sini kita tinggal balik lagi sebenarnya ke tesisnya gitu kan, yang tadi mau dibela apa. Dalam konteks penelitian ya hipotesisnya ya kan. Kesimpulannya misalnya buat yang penelitian, persentase kenaikan harga beras lebih tinggi dari kenaikan harga bawang karena tingkat kelangkaan beras lebih tinggi dari tingkat kelangkaan bawang. Nah itu kesimpulannya kayak gitu kan. Biasanya tambahan lainnya di bab kesimpulan itu tinggal mengulang aja temuan ini didukung oleh ini gitu kan secara singkat biasanya gitu ya. Jadi kesimpulan itu cuma gitu aja sih. Intinya me-recall aja tesisnya tadi apa dan ya itu terbukti benar gitu kan. Sementara buat yang chatting sama juga ya, dari bukti-bukti tadi bisa disimpulkan bahwa M sebaiknya daftar CPNS dengan asumsi keamanan keuangan atau finansial dan kenaikan status sosial adalah apa yang oleh M dianggap baik atau menguntungkan dari suatu pekerjaan. Udah gitu aja. Kesimpulan dari penelitian dan kesimpulan dari chatting ya mirip-mirip ya. Recall aja tesisnya dan mungkin secara singkat tadi pembuktiannya gimana gitu. Oke, akhirnya kita sampai juga di penghujung video ini. Gue pengen coba nge-recap ya yang chattingan CPNS itu biar kegambar keseluruhan bangunan dari tulisan argumentatif itu gimana. Kemarin gue ngeliat pendaftaran CPNS udah dibuka tuh. Setahu gue, lo udah beres kuliah dan lagi nyari kerja. Dari situ gue jadi kepikiran buat nyaranin lo daftar. Gue tahu B dan S bilang jangan ikut CPNS dengan alasan A, B, C. Nah, gue ngeliat poin mereka tuh ada kelemahannya di sini, sini. Gue sendiri nyaranin gini karena 2 alasan. Pertama, kerja sebagai PNS memberikan keamanan keuangan seumur hidup. Kedua, kerja sebagai PNS meningkatkan status sosial di masyarakat. Yang gue maksud dengan keamanan keuangan atau keamanan finansial, di situ tuh tingkat kemungkinan pemecatannya rendah. Udah gitu karena PNS kerja buat negara, kemungkinan bangkrutnya juga kecil. Karena dia baru bisa bangkrut kalau negara bangkrut ya kan. Plus, pas lo udah pensiun, hidup lo terjamin dari uang pensiunan. Buktinya, gue nemu nih, ada aturan yang rumit banget buat PNS bisa dipecat. Dan gue nemu juga data ini, yang nunjukin persentase PNS yang dipecat hampir gak ada. Nah, terus gue cek di situs ini, duit pensiunan PNS gak pernah telat atau gak turun, jadi selalu lancar. Selanjutnya yang gue maksud dengan peningkatan status sosial, tuh orang-orang sekitaran lu bakal mandang lu sukses dan punya citra baik gara-gara lu kerja sebagai PNS. Buktinya, nih gue nemu postingan Facebook tetangga-tetangga lu soal PNS. Mereka muji-muji banget. Nah, gaslah daftar, ya kan? Intinya, kalau lu nyari kerjaan yang bisa ngasih keamanan keuangan dan peningkatan status sosial, lu sebaiknya daftar CPNS. Itu dia chat argumentatif versi lumayan lengkap. Nah nanti lu bisa sesuaiin lagi sebenarnya dengan kebutuhan atau konteks obrolan lu kayak gimana, pengen seserius apa, sedalam apa, atau seakurat apa. Nah terus kalau buat yang penulisan ilmiah gimana? Ya sama aja konsepnya, tinggal lu gabungin semua ya kan dari bab 1 sampai bab 5 tadi. Akhir kata, thank you banget buat yang udah ngikutin dari awal tadi sampai akhir ya. Segala kurangnya silakan dikomentari, dikritik, dikoreksi. Segala lebihnya silakan diapresiasi dengan like dan share video ini. Dan subscribe juga channel gue. Nyalain notif biar nggak ketinggalan video berikutnya. Gue Kania Cita, yuk bareng-bareng belajar untuk bener mikir, mikir bener.